Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Amelia Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali beberapa materi yang ada di video-video saya sebelumnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja disimak ya penjelasannya. Pertama, saya akan mengulas mengenai materi uji validitas dan uji reliabilitas pada program SPSS. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Nah, dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas itu dibedakan menjadi validitas faktor dan juga validitas item. Validitas faktor itu diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor total faktor. Sedangkan pengukuran validitas item yaitu dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Validitas item itu ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau skor total. Nah, bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item itu dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor. Kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara item dengan skor total faktor. Dari hasil perhitungan korelasi, nanti kita akan mendapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan menentukan apakah suatu item tersebut layak untuk digunakan atau tidak. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, itu biasanya menggunakan uji signifikansi valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Sedangkan uji reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Nah, ada beberapa metode pengujian reliabilitas, diantaranya yaitu metode tes ulang, formula Flanagan, Cronbach-Alpha, metode formula KR atau Kudar-Richardson 20, ada juga KR21, dan metode ANOVA-Hoyt. Metode yang sering digunakan dalam penelitian itu adalah metode Cronbach-Alpha. Metode ini sangat cocok digunakan pada skor dikotomi yaitu 0 dan 1 dan akan menghasilkan perhitungan yang setara dengan menggunakan metode KR20 dan ANOVA-Hoyt. Reliabilitas berarti dapat dipercaya. Artinya, instrumennya itu dapat memberikan hasil yang tepat. Selanjutnya, saya akan mengulas mengenai materi uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS. Uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Jadi, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS itu tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya, regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear. Misalnya, ada uji multikolinearitas, itu dia tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana, dan uji autokorelasi itu tidak perlu diterapkan pada data cross-sectional. Nah, ada beberapa jenis uji asumsi klasik. Yang pertama, ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penggunaan atau residual itu memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, uji normalitas itu dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal plot, uji chi-square, skewness, dan kurtosis atau uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda
Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya itu akan terganggu. Nah, alat statistik yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan variance inflation factor atau VIF. Korelasi Pearson antara variabel-variabel bebas atau dengan melihat eigenvalues dan condition index atau CI. Nah, ada beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas. Yang pertama yaitu mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu menambah jumlah observasi. Dan yang ketiga yaitu mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma, akar kuadrat, atau bentuk first difference delta. Lalu yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Nah, model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas itu dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai z-pred atau nilai prediksi dengan s-resid atau nilai residualnya. Model yang baik didapatkan jika terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit, kemudian melebar, atau sebaliknya, melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glatzer, uji Park, atau uji White. Ada beberapa alternatif solusi jika model menyalahi asumsi heteroskedastisitas, yaitu dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma yang hanya dapat dilakukan jika semua datanya itu bernilai positif, atau dapat juga dilakukan dengan membagi semua variabel dengan variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas. Dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya, yaitu T dikurangi 1. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jika tidak boleh ada korelasi antar observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series atau runtut waktu dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner, di mana pengukuran semua variabel itu dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Beberapa uji statistik yang sering digunakan yaitu uji Darwin-Watson, uji dengan rantes, dan jika ada data observasi di atas 100 data, sebaiknya menggunakan uji Lagrange multiplier. Ada beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi ini, yaitu dengan mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum atau generalized difference equation. Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lag dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasi menjadi berkurang 1. Selanjutnya saya akan mengulas materi estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel menggunakan program eViews. Masih pada ingat nggak nih apa sih analisis regresi data panel itu? Jadi, analisis regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda.
Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Untuk estimasi model regresi data panel itu terdiri dari 3 pendekatan, yaitu Common Effect Model atau CEM, yang kedua ada Fixed Effect Model atau FEM, dan yang ketiga ada Random Effect Model atau REM. Untuk Common Effect Model tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Sedangkan untuk Fixed Effect Model itu mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antara perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable atau LSDF. Selanjutnya, untuk random effect model, yaitu mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin sering berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model random effect ini, perbedaan interceptnya itu diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Model ini juga disebut dengan error komponen model atau ECM. Nah, selanjutnya mari kita ulas untuk materi teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel menggunakan program eFuse. Nah, di sini masih pada ingat nggak nih? Ada berapa teknik dalam pemilihan model regresi data panel? Teknik pemilihan model regresi data panel itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah uji Chow, mana uji Chow ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau CEM atau menggunakan Fixed Effect Model atau bisa disebut dengan FEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross section F dan cross section chi-square. Jika probabilitas cross section F-nya itu dan cross section chi-square-nya itu lebih besar dari 0,05, maka yang digunakan adalah model Common Effect Model. Sebaliknya, jika nilai probabilitas cross section F dan cross section chi-square-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka yang digunakan adalah model Fixed Effect Model atau FEM. Lalu yang kedua ada uji Hausman. Uji Hausman itu digunakan untuk melihat model yang digunakan sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau REM atau menggunakan Fixed Effect Model atau FEM. Pengujian ini juga dilihat pada nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas cross section randomnya itu lebih besar dari 0,05, maka menggunakan Random Effect Model atau REM. Sedangkan jika nilai probabilitas cross section randomnya itu lebih kecil dari 0,05, maka yang digunakan adalah model Fixed Effect atau FEM. Dan yang terakhir itu ada uji Lagrange Multiplier, di mana uji Lagrange Multiplier ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau Common Effect Model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Bridge-Pagannya itu. Jika nilai probabilitas cross section Bridge-Pagannya lebih dari 0,05, maka yang digunakan adalah Common Effect Model. Sedangkan jika nilai probabilitas cross section Bridge-Pagannya lebih kecil dari 0,5, maka yang digunakan adalah Random Effect Model. Selanjutnya, saya akan mengulas materi uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel menggunakan program eFuse. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square atau OLS adalah Common Effect Model dan juga Fixed Effect Model. Dengan demikian, apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk Common Effect Model atau Fixed Effect Model, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Sebaliknya, apabila persamaan regresinya itu menggunakan Random Effect Model, maka tidak perlu dilakukan
uji asumsi klasik. Karena random effect model itu menggunakan pendekatan general least square atau GLS. Uji asumsi klasik itu terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang perlu dilakukan. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Selanjutnya saya akan membahas mengenai uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan variabel dari residual model regresi data panel. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas branch pagan LM dengan hipotesis jika nilai probabilitas branch pagan LM-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai probabilitas branch pagannya itu lebih kecil dari 0,05, maka HA-nya itu diterima. Artinya akan terjadi heteroskedastisitas. Nah, materi yang terakhir yang akan saya ulas adalah materi mengenai uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan juga uji T pada analisis regresi data panel menggunakan program eFuse. Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F itu digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitiannya itu tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel dependen dengan independen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan wajar variabel independen atau multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Ada beberapa hipotesis dalam uji F. Yang pertama yaitu berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, di mana hipotesisnya adalah jika F statistiknya itu lebih kecil dari F tabel, artinya variabel independennya itu secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika F statistiknya itu lebih besar dari F tabel, artinya variabel independennya itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu yang kedua ada berdasarkan probabilitas, di mana hipotesisnya adalah jika probabilitas F statistiknya itu lebih dari 0,05, artinya variabel independennya itu secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistiknya itu lebih kecil dari 0,05, artinya variabel independennya itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-squared akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-squared itu berada antara 0 sampai 1 dengan ketentuan nilai R-squared itu harus berkisar 0 sampai 1. Lalu jika nilai R-squared-nya sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Dan jika nilai R-squared-nya itu sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Dan yang terakhir adalah uji T. Hasil uji T itu menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, di mana hipotesisnya juga dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel dan juga berdasarkan probabilitas. Untuk yang berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel memiliki hipotesis jika nilai T statistiknya itu kurang dari T tabel, artinya variabel independennya itu secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai T statistiknya itu lebih besar dari T tabel, maka variabel independennya itu secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu untuk yang berdasarkan probabilitas, hipotesisnya adalah jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka variabel independennya itu secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, artinya variabel independennya itu secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian penjelasan dari saya mengenai ulasan beberapa materi yang ada di video-video saya sebelumnya. Apabila dalam penjelasan kali ini terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan, dan semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.